Park Chan-young percaya bahwa Jordan pasti telah menemukan beberapa kelemahan rahasia di Lota untuk memerasnya agar membantunya. Jika dia juga tahu tentang rahasia Lota, peluangnya untuk memenangkannya akan lebih tinggi. Tidak, Jordan tidak memaksaku. Dia bersedia membantuku. Itu sebabnya saya setuju. Saya minta maaf. Park Chan-young penasaran. Setuju untuk membantumu? Membantu Anda dengan apa? Lot, bantuan apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku dengan cepat. Park Chan-young menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia mengobrol dengan Lota di masa lalu, dia sudah memperhatikan bahwa dia sedikit kesepian. Tapi dia tidak pernah bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Dan sekarang, Jordan telah mengalahkannya. Lota ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Yordania berjanji akan membawaku pergi dari keluargaku dan dari Swiss sebelum upacara kedewasaanku. Park Chan-young tercengang ketika mendengar itu. Dia bertanya dengan heran, kamu ingin meninggalkan keluarga? Mengapa? Mengapa Anda harus pergi sebelum upacara kedewasaan Anda yang ke-18? Bukankah seharusnya upacara kedewasaanmu menjadi acara yang membahagiakan? Park Chan-young menemukan tindakan Lota sedikit tidak bisa dimengerti. Untuk wanita yang adil, kaya dan cantik seperti Lota, keluarganya pasti akan memberinya segala macam hadiah untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-18 dan menyambutnya hingga dewasa. Setiap gadis harus menantikan upacara kedewasaan seperti itu. Mengapa Lota bersikeras untuk melarikan diri sebelum ini? Jordan, yang ada di samping, juga bertanya-tanya tentang ini. Namun, dia fokus menyelamatkan Marissa saat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Jika Lota ingin melarikan diri dari keluarga, pasti ada alasan rumit di baliknya. Sangat mungkin bahwa orang tua Lota sangat ketat dengannya. Untuk mencegahnya mengungkapkan rahasia keluarganya dan berteman, bahkan ketika dia dewasa, dia mungkin tidak dapat menikmati hak istimewa masa dewasa. Itu sebabnya Lota ingin melarikan diri. Lota tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Yah, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Park Chan-young tahu bahwa banyak rahasia keluarga tidak dapat didiskusikan dengan orang luar, jadi dia sangat mengerti. Lota, jika kamu ingin kabur dari rumah, mengapa kamu meminta bantuan Jordan? Keluarga Steele adalah yang terlemah di antara kita. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membawamu jauh dari keluargamu? Aku satu-satunya yang bisa membantumu. Lot, tunggu saja. Aku akan membawamu pergi malam ini. Sekarang beritahu aku di mana rumahmu. Jordan berjalan mendekat dan menutup telepon. Kenapa kamu menutup telepon? Park Chan-young membentak. Jordan menjawab dengan tegas, Park Chan-young, aku sudah berjanji pada Lota bahwa aku akan membawanya pergi dari Swiss. Dia membantu saya, jadi saya harus memenuhi janji saya untuk membantunya. Masalah ini bukan urusanmu. Jordan menjadi cemas ketika mendengar bahwa Park Chan-young ingin merebut tugas ini darinya. Jordan memiliki keinginan kuat untuk melindungi gadis kecil yang murni dan cantik seperti Lota. Dia harus menjadi orang yang membawanya pergi. Park Chan-young merasakan hal yang sama dengan Jordan. Mereka berdua menginginkan tugas itu. Park Chan-young berteriak, beraninya kau? Lota adalah tunanganku. Tentu saja, aku harus menjadi orang yang membawanya pergi. Apa hakmu mengambil istriku? Jordan berkata dengan marah, jangan terus memanggilnya tunangan dan istrimu. Seorang gadis yang murni dan baik hati seperti Lota tidak akan pernah menikahi seorang bajingan pengkhianat sepertimu. Sudah sulit bagi Anda untuk berjalan sekarang, namun Anda masih ingin menyelamatkan orang? Anda harus bergegas kembali ke Korea Selatan untuk memulihkan diri. Petik 2. Ketika Park Chan-young melihat cedera kakinya, dia menjadi semakin marah pada Jordan. Dia berharap dia bisa membunuhnya. Dengan kebanggaan keluarga Park, dia tidak akan pernah membiarkan Jordan melakukan tugas ini. Bagaimana jika Jordan membawa Lota pergi dan dia tidur dengannya karena rasa terima kasih? Bahkan jika Park Chan-young akhirnya menikahi Lota, bukankah dia akan mengambil sisa makanan Jordan? Park Chan-young berkata dengan marah, Jordan, kamu baru saja menyergapku dan menang secara tidak adil. Jika kita bertarung langsung, kamu pasti bukan lawanku. Naga berdiri dan berkata, begitukah? Aku melawan Sehun 1 lawan 1 sekarang. Lihat wajahnya sekarang. Semuanya bengkak. Dragon dan Sehun telah bertarung 1 lawan 1 sebelumnya. Jelas bahwa Dragon berada di atas angin. Sehun tentu saja menolak untuk mengakui kekalahannya di depan begitu banyak orang. Dia buru-buru berkata kepada Park Chan-young, Bos, aku baru saja bertarung 1 lawan 10 dan menerima beberapa pukulan dari orang itu. Namun, dia juga terluka parah olehku. Kami seimbang. Jordan terdiam. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Jordan telah menyaksikan pertempuran antara Dragon dan Sehun melalui teropong. Keduanya bertarung dengan adil. Tidak ada yang mengintervensi. Meskipun Sehun kuat, dia jelas lebih lemah dari Dragon.
Tapi Sehun menolak untuk mengakui bahwa dia telah kalah dari Dragon. Park Chan-yang berkata dengan arogan, itu benar. Saya tahu kekuatan Sehun dengan sangat baik. Bahkan jika ada seseorang yang bisa mengalahkannya, itu akan menjadi petarung top dari keluarga Miyamoto. Tidak ada seorang pun dari keluarga Stelemu yang buruk yang bisa mengalahkannya. Jordan tidak tahan dengan arogansi Park Chan-yang. Jadi kamu ingin bertanding lagi? Park Chan-yang tersenyum. Betul sekali, kami berdua masing-masing akan mengirim seseorang ke rumah Lota. Apakah Anda berani bersaing dengan saya dan melihat siapa yang bisa membawa Lota keluar lebih dulu? Petik 2. Jordan mendengus. Baiklah, mari kita bersaing. Dalam hal penyelamatan, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan lainnya, Jordan tidak berpikir bahwa bawahannya akan kalah dengan Park Chan-yang. Park Chan-yang berkata dengan arogan, haha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda benar-benar berani bersaing dengan saya. Baiklah, saya akan membiarkan Anda dan keluarga Anda menyaksikan kekuatan kami. Saya harap Anda tidak akan begitu tak tahu malu untuk memohon berada di bawah sayap kami setelah orang-orang saya menyelamatkan Lota. Jordan tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Anda berbicara tentang diri Anda sendiri? Petik 2. Park Chan-yang berhenti berdebat dengan Jordan. Dia segera menelepon Lota lagi. Hei Lota, Jordan dan aku berencana untuk membawamu pergi bersama. Kirimkan lokasi rumah Anda kepada kami. Park Chan-yang sangat bersemangat. Dia tidak hanya bisa mengambil gadis yang disukainya, tapi dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu di mana keluarga Smith tinggal. Orang harus tahu bahwa keluarga rahasia tidak selalu tahu di mana yang lain tinggal. Kecuali jika mereka memiliki hubungan yang baik dan sering saling mengunjungi. Keluarga Smith tidak pernah berinteraksi dengan keluarga lain, jadi tidak ada yang tahu di mana mereka tinggal di Swiss. Lot terkejut. Apa katamu, kamu dan Jordan? Park Chan-yang tersenyum. Betul sekali. Keluarga Anda sangat tersembunyi dan harus dijaga ketat. Kedua keluarga kita harus bekerja sama untuk memiliki kesempatan membawamu keluar, bukan begitu? Park Chan-yang tidak menyebutkan taruhan dengan Jordan. Dia berpura-pura bekerja dengannya. Lot sangat senang. Ya, saya akan sangat senang jika Anda dapat bekerja sama untuk membawa saya keluar. Aku akan mengirimkanmu lokasinya sekarang. Namun, jangan datang sekarang. Pukul 9 malam, orang tuaku, akan meninggalkan kastil. Kamu bisa datang setelah mereka pergi? Park Chan-yang tersenyum. Tidak masalah. Saya sudah merencanakannya. Aku akan membawamu keluar dari Swiss malam ini. Kami akan terbang langsung ke Asia. Saya akan membawa Anda ke Korea Selatan, makan barbecue, pergi ke bar, mengunjungi Pulau Jeju dan menyelam. Kita bisa bermain bersama sampai kamu dewasa. Wahahaha, maksudku aku akan menemanimu sampai ulang tahunmu yang ke-18. Lota yang tidak bersalah tidak menangkap makna cabul di balik kata-katanya. Kamu dan Jordan harus berhati-hati. Rumahku tidak mudah untuk dimasuki. Mungkin ada beberapa. Park Chan-yang tertawa dengan percaya diri. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membuat kita bingung. Ganti pakaian Anda dan siapkan barang bawaan Anda. Aku akan menjemputmu setelah jam 9 malam. Setelah menutup telepon, Park Chan-yang dan Jordan menerima lokasi dari Lota. Melihat lokasi GPS, ternyata Lota tinggal di sebuah kastil di tepi Sungai Rin. Lokasinya mirip dengan tempat keluarga Steele di Inggris. Mereka berdua adalah kastil yang terletak di lingkungan yang elegan dan indah. Park Chan-yang memandang Jordan dengan jijik. Orang tuanya akan pergi jam 9 malam. Setelah orang tuanya pergi, kita masing-masing akan mengirim seseorang dan melihat siapa yang bisa membawa Lota pergi duluan. Jordan berbalik dan pergi. Ayo kita hubungi lagi jam 9. Jordan tidak ingin melihat wajah menjengkelkan Park Chan-yang untuk sedetik pun. Tunggu, Park Chan-yang tiba-tiba memanggil Jordan. Apa, kamu ingin mundur sekarang? Jordan memandang Park Chan-yang, berpikir bahwa dia ingin menyerah. Park Chan-yang berkata dengan nada menghina, lelucon yang luar biasa. Saya pasti akan menang. Mengapa saya ingin mundur? Saya punya saran. Sampai jam 9 malam, kami berdua harus tetap bersama. Pesawat tak kasat mata kita harus bersebelahan sehingga kita bisa saling mengawasi. Jordan tercengang. Bagaimana apanya? Park Chan-yang tersenyum. Kamu adalah tipe orang yang suka melakukan hal-hal licik dan menang dengan kebohongan dan tipu daya. Jika saya tidak salah, Anda pasti akan mengirim seseorang atau drone ke kediaman Lota untuk menyelidiki terlebih dahulu. Anda akan mengetahui rute terlebih dahulu dan merebut Lota pada jam 9 malam. Dalam hal kecepatan, Anda pasti akan diuntungkan. Aku ingin mengawasimu dan anak buahmu. Anda tidak diizinkan untuk pergi.
tidak ada yang diizinkan untuk mengintai kastil keluarga Smith terlebih dahulu. Pukul 9 malam, kami akan bersaing dalam kemampuan beradaptasi. Jordan meremehkan. Apa lelucon? Dia berani bersaing dengannya dalam kemampuan beradaptasi. Sebenarnya, Park Chan-young benar. Mengikuti kepribadian Jordan, dia benar-benar akan menggunakan drone siluman untuk mengintai kastil terlebih dahulu. Namun, meski tanpa persiapan apapun, Jordan masih bisa mengalahkan Park Chan-young. Baiklah, aku akan memarkir pesawatku bersamamu dan menemanimu selama beberapa jam lagi. Sama seperti itu, beberapa jam berlalu. Segera, itu jam 9 malam. Pada saat ini, agar adil, baik Jordan dan Park Chan-young mengirim drone siluman mereka ke udara di atas kastil Lota untuk memeriksa apakah orang tuanya telah pergi. Jordan dan Park Chan-young melihat rekaman langsung yang ditransmisikan oleh drone. Segera, sebuah mobil hitam dengan lampu depan muncul di pintu masuk kastil. Jordan melihat lebih dekat pada merek mobil hitam ini dan menyadari bahwa itu bukan Monteverdi, Mercedes atau BMW. Itu hanya Ford biasa. Sebuah Ford. Jordan terkejut. Itu merek Amerika? Salvatore tertawa saat melihatnya. Haha, sepertinya keluarga Smith lebih suka merek Amerika daripada Eropa. Mobil mereka sebenarnya adalah sedan Ford biasa. Menarik. Tim sangat berhati-hati. Dia memperhatikan bahwa pasangan parubaya yang masuk ke mobil itu berambut coklat dan bukannya cantik. Selain itu, mereka tampak seperti orang Amerika daripada orang Eropa. Dan, Jordan, lihat mereka berdua. Mereka memiliki rambut dan mata yang gelap, dan memberikan kesan Amerika daripada Eropa, kata Tim. Jordan bahkan lebih bingung sekarang. Mungkinkah mereka teman Amerika dari keluarga Smith? Lota mengatakan bahwa orang tuanya akan meninggalkan rumah pada jam 9 malam. Tapi keduanya sama sekali tidak terlihat seperti orang tuanya. Pada saat ini, Park Chan-young juga turun dari pesawatnya. Dia memanggil Jordan. Jordan, apakah kamu melihat itu? Pasangan yang masuk ke mobil Amerika itu. Park Chan-young juga bingung. Jordan mengangguk. Saya melihat mereka. Saya tidak mengenal dua orang itu. Mereka mungkin tamu penting keluarga Smith. Ding dong. Pada saat ini, Jordan dan Park Chan-young menerima pesan dari Lota. Mereka pergi. Anda bisa datang dan membawa saya keluar sekarang. Jordan dan Park Chan-young bingung. Park Chan-young adalah yang pertama berbicara. Kami tidak melihat ada orang Eropa yang keluar. Bagaimana menurutmu? Meskipun Jordan juga memiliki keraguan di hatinya, Park Chan-young adalah musuh bebuyutannya. Dia tidak akan pernah berbagi pendapatnya dengan orang ini. Jordan berkata, apa maksudmu dengan apa yang kupikirkan? Lota sudah mengatakan bahwa kita bisa membawanya pergi. Mengapa Anda tidak mengirim siapapun? Apakah Anda takut bersaing dengan saya? Petik 2. Dari mobil Amerika hingga fakta bahwa Lota berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika. Jordan sampai pada kesimpulan bahwa keluarga Smith memiliki hubungan yang mendalam dengan AS. Ini juga berarti bahwa keluarga Smith kemungkinan besar akan bersekutu dengan Stellus. Akibatnya, Jordan secara alami tidak mau membahas keluarga Smith dengan seseorang dari keluarga Park. Park Chan-young mendengus. Baiklah, ayo kita lakukan. Kirim seseorang segera. Jordan dan Park Chan-young tidak mengirimkan bawahan terkuat mereka, Dragon dan Sehun. Sebaliknya, mereka masing-masing mengirim bawahan laki-laki dengan rambut dan kulit putih. Ini adalah Swiss. Sebagian besar orang di sini adil sehingga kedua bawahan ini akan berbaur dengan lebih baik. Akan lebih mudah bagi mereka untuk menyelinap ke rumah Lota dan berpura-pura menjadi pelayan atau pengawal. Park Chan-young berkata dengan percaya diri, laki-lakiku pasti akan membawa Lota pergi lebih awal dari milikmu. Jordan berkata, mari kita tunggu di luar kastil bersama-sama dan lihat siapa yang lebih dulu keluar. Jordan dan Park Chan-young pindah ke sekitar di luar kastil untuk menunggu hasilnya. Namun, setelah 10 menit, tidak ada kabar. Park Chan-young berkata kepada Sehun, tanyakan pada anak itu di mana dia. Apa dia sudah melihat Lota? Sehun berbicara melalui walkie-talkie, tetapi tidak ada jawaban. Bos, kami kehilangan kontak. Pada saat yang sama, Dragon juga melaporkan ke Jordan, Tuan, kami juga kehilangan kontak dengan Leblanc. Saya khawatir dia mungkin sudah mati sekarang. Petik 2. Apa? Park Chan-young dan Jordan terkejut. Mungkinkah kedua orang mereka mati di kastil? Park Chan-young mengertakkan gigi. Saya tidak percaya. Kirim seseorang yang lebih kuat lagi. Park Chan-young dan Jordan masing-masing mengirim bawahan lain. Namun, tidak lama kemudian mereka mendengar teriakan. Lebih banyak kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Park Chan-young mulai panik. Dua orang yang dia kirim adalah elit.
Dia telah memilih mereka dari ribuan orang. Jika mereka menyerang keluarga biasa, itu akan semudah mengambil permen dari bayi. Dan meskipun keluarga Smith adalah keluarga rahasia, mereka seharusnya tidak gagal begitu cepat. Apalagi kedua pria itu belum kembali. Sangat mungkin bahwa mereka telah mati. Apakah keluarga Smith begitu kejam? Tentu saja, bukan hanya anak buah Park Chan-yang. Bawahan Jordan juga mengalami nasib yang sama. Park Chan-yang berkata kepada Jordan, "Kastil Lota agak aneh. Tiba-tiba saya merasa angin dingin di sini sangat tidak nyaman. Danau itu juga terlihat sedikit menakutkan, seolah-olah ada monster di bawahnya." Pada saat ini, angin dingin bertiup. Meskipun suhunya tidak sedingin itu, bahkan Jordan tiba-tiba merasa kedinginan. Itu adalah jenis kebekuan yang menusuk tulang. Ikuti novel terbaru di freeweb.l.com. Sedunia seperti Jordan, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Jordan terdiam sejenak. Dua bawahannya telah meninggal, jadi dia harus berhati-hati. Dia melihat ke langit dan menyadari bahwa tidak ada bintang sama sekali. Bahkan bulan pun tersembunyi. Wos! Permukaan danau beriak saat angin dingin bertiup terus-menerus. Jordan menatap Park Chan-yang. "Mengapa? Apakah Anda ingin mundur? Tentu, Anda bisa pergi. Aku bisa melanjutkannya sendiri." Park Chan-yang mengertakkan gigi. Dia tidak mau membiarkan Jordan memanfaatkan kesempatan ini. Mengambil keputusan, Park Chan-yang melihat bawahannya yang paling cakap, Sehun. "Sehun, kamu pergi kali ini. Kamu harus membawa Lota kembali." Sehun sangat percaya diri. "Bos, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa saya masuki dan tinggalkan. Jangan khawatir." Park Chan-yang mengangguk. "Ya, tapi untuk amannya, saya juga akan mengirim pelacak untuk mengikuti di belakang Anda sehingga saya dapat memantau situasi Anda." Bagaimanapun, dua pria Park Chan-yang sebelumnya telah meninggal. Sehun adalah bawahan Park Chan-yang yang paling cakap dan sangat berharga baginya. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Karena Park Chan-yang mengirimkan bawahannya yang terkuat, Jordan harus mengirim Dragon untuk memenangkan kompetisi ini. Seperti Park Chan-yang, Jordan juga mengirim pelacak untuk mengikuti Dragon. Dia akan dapat melihat dan mendengar situasi apapun yang dihadapi Dragon. Jordan berkata kepada Naga dengan ekspresi serius, "Naga, ada yang salah dengan kastil. Kamu harus berhati-hati. Jika Anda benar-benar menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, jangan dipaksakan. Mundur. Keamanan Anda adalah prioritas." Meskipun Jordan berutang budi pada Lota dan dia telah berjanji untuk membantunya, mereka berdua hanya bertemu 2 kali dalam permainan. Status Dragon di hati Jordan jauh lebih besar daripada Lota. Jika tidak ada cara lain, Jordan akan memilih untuk meninggalkan Lota dan melindungi Dragon. Naga mengangguk. "Jangan khawatir. Bahkan melawan langkah-langkah keamanan keluarga Steel, saya dapat dengan mudah melarikan diri tanpa cedera. Semua naga terbaik. Kamu yang terbaik, Naga." Tim dan Salvatore mendorong Dragon. Setelah mereka berdua pergi, Park Chan-yang dan Jordan berdiri di luar kastil dan menonton rekaman langsung dengan seksama. Park Chan-yang berjalan mendekat dan meletakkan layarnya di samping layar Jordan. "Ayo kita tonton bersama. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Sehun akan mengalahkan naga." Jordan tidak menghentikannya. Dia tersenyum. "Aku tahu kamu sangat percaya diri pada Sehun." Park Chan-yang berkata dengan bangga, "Tentu saja. Sehun diasuh oleh keluarga Park kami sejak dia masih kecil. Apa yang belum dia alami? Di hatiku, Sehun lebih berharga daripada seluruh kota Seoul." Jordan tidak punya waktu untuk mendengarkan bualannya. Dia menatap layar. Tujuan mereka sama. Mereka berdua pergi ke Lota, yang tinggal di lantai atas kastil. Namun, setelah Sehun memasuki gerbang kastil, dia berbelok ke kiri sementara Dragon berbelok ke kanan. Suara mendesing. Angin dingin tiba-tiba meningkat. Ketika melakukan kontak dengan wajah seseorang, rasanya seperti pisau mengiris kulit. "Sialan, tempat jelek macam apa ini? Saya datang ke Swiss sebelumnya, tetapi saya tidak ingat angin di sini sangat kencang." Park Chan-yang mengutuk. Tim mengeluarkan ponselnya dan melihat ramalan cuaca. Dia berkata dengan lembut kepada Jordan, "Tuan Jordan, ramalan cuaca tidak menunjukkan angin kencang hari ini." "Tidak ada angin kencang. Seharusnya cuaca tenang. Mengapa ada angin dingin yang begitu kuat bertiup di sini?" Dan kastil ini, semakin Jordan melihatnya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dari kejauhan, kastil itu tampak seperti mengambang di atas danau. Meskipun pemandangan di semua sisi tidak buruk, dari sudut pandang Feng Shui. Ketika Jordan berusia 16 tahun, dia tiba-tiba menjadi tertarik pada Feng Shui.
Kakek Jordan menemukannya sebagai guru Feng Shui, dan Jordan belajar Feng Shui dengannya selama 2 bulan. Guru itu mengajari Jordan beberapa pengetahuan Feng Shui. Di antara mereka, ada metode untuk menentukan apakah tempat tinggal itu menguntungkan atau tidak. Jordan menghitung dengan jarinya. Dikombinasikan dengan pengetahuan Feng Shui-nya, dia dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Kastil Lota adalah tempat tinggal berhantu. Airnya tidak bersih dan arusnya deras. Hal ini menyebabkan hilangnya kekayaan dan penyakit. Anginnya kencang tapi tidak ada gunung di dekatnya. Ini mengarah pada ketidakstabilan. Ulang tahun Lota beberapa hari lagi. Itu berarti dia lahir di musim gugur. Mereka yang lahir di musim gugur tidak boleh tinggal di dekat badan air. Kastil ini sama sekali tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Mengapa keluarga Smith memilih tempat ini? Pada saat ini, Jordan tiba-tiba mendengar teriakan. Pada saat yang sama, seekor kucing mengeong. Suara itu berasal dari layar pengawasan. Di layar Park Chan-yang, Sehun tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita dengan gaun merah. Wanita ini mengenakan gaun merah tipis dan tanpa sepatu. Dia tampak ramping dan mungkin akan pingsan karena satu tamparan. Jadi mengapa Sehun tidak berurusan dengannya? Sehun ingin bergegas, tapi sepertinya dia dihentikan oleh kekuatan aneh. Dia tiba-tiba meraih lehernya sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang ketat di sekitarnya, membuatnya sulit bernapas. Aneh, tidak ada orang di dekatnya. Jordan bingung. Tim tiba-tiba gemetar ketakutan. Dia menunjuk ke kanan layar dan berkata kepada Jordan, "Tuan Yordania, lihat, wanita berbaju merah itu, dia mencekik seekor kucing putih."